semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Niki Margaret Napitupulu dari kelas XF. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan mengapa pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 direvisi atau diubah. Beberapa alasan tersebut antara lain: 1. Mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, revisi dilakukan untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Revisi dilakukan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945, seperti pernyataan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemisah kekuasaan, pengawasan yang efektif terhadap pemerintah, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah peningkatan efektivitas lembaga negara. Revisi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas lembaga negara seperti DPR, MPR, dan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan dengan mengatur kembali tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut sehingga dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Yang keempat adalah perbaikan tata kelola pemerintah. Revisi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah termasuk dalam hal sistem lembaga, pembagian wewenang, dan mekanisme pengambilan keputusan. Ini tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintah. Yang kelima adalah penyesuaian dengan perubahan kepentingan politik dan kekuasaan. Revisi Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kepentingan politik dan kekuasaan yang ada. Hal ini terkait dengan upaya pengaturan ulang kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, serta antara lembaga negara. Yang keenam adalah memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ambigu atau rentan disalahgunakan. Revisi dilakukan untuk mengatasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ambigu atau rentan disalahgunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam sistem politik dan pemerintah. Revisi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dilakukan sebagai respon terhadap perubahan dalam sistem politik dan pemerintah negara. Misalnya penggantian sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer atau sebaliknya, atau perubahan dalam struktur organisasi negara. Namun perlu dicatat ya teman-teman bahwa alasan ini dapat berbeda-beda dan tergantung pada konteks politiknya, kebijakan, dan dinamika sosial suatu negara. Nah, sekian penjelasan dari saya harap semua teman-teman mengerti, dan jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye!